Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita punya rencana untuk membekwas kolam ikan koi kita. Bekwas sendiri yaitu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di chamber filter yang berfungsi untuk melancarkan proses filtrasi di kolam chamber dan mengganti beberapa persen air yang ada di kolam utama. Selain itu, bekwas juga berfungsi untuk menjaga ikan agar tetap sehat karena dengan dilakukan bekwas otomatis kualitas air yang ada di kolam itu tetap terjaga. Oke, mari kita lakukan proses pembersihannya. Beginilah kondisi kolam ikan koi kita ini, berada di sebelah rumah dengan lebar yang di depan ini adalah 0,5 meter dengan panjang kurang lebih 6 meter ke belakang sana. Oke, kolam utama ini, kolam koi kita ini terdiri dari 3 chamber, terdiri dari 3 susunan chamber. Chamber yang pertama untuk menampung kotoran-kotoran yang besar yang pertama, dan di situ ada fungsi vortexnya. Jadi nanti kotoran dari kolam utama akan berputar dan terendap di chamber pertama. Kemudian setelah mengendap maka akan bergeser ke chamber yang kedua. Ini berisi media jaring nelayan dan karang jahe. Kemudian bergerak ke chamber yang ketiga yang terdiri dari karang jahe dan pompa kolam yang nanti akan mengalirkan air dari chamber ini dengan pipa ini menuju ke kolam utama di sana. Nah, oke, di sana ada sedikit air terjun. Untuk kondisi chamber pertama saat ini yaitu seperti ini, kotoran yang ada cukup tebal sekali. Jadi karena proses bekewasnya ini sudah tidak dilakukan cukup lama sekali, hampir 1 tahun tidak dilakukan pembersihan, jadi kotoran yang ada menumpuk sangat banyak sekali. Oke, ini kolam utama langsung mengalir ke chamber pertama dan terendap di sini kotoran-kotorannya. Oke, nanti kita akan membersihkan chamber yang pertama ini saja. Jadi kita stop aliran pompanya, kita stop dahulu, kemudian kita kosongkan chamber yang pertama ini. Untuk chamber kedua dan ketiga hanya kita bersihkan di permukaannya aja, tidak seluruhnya. Inilah kondisi kolam ikan koi kita yang sebelum di bekwas. Jadi agak jenuh airnya, jadi ikan ikannya kurang bergairah dalam berenang. Jadi perlu kita ganti beberapa persen airnya biar kelihatan lebih hidup air kolamnya. Oke, kita tutup dulu aliran air yang ke chamber.
kotorannya cukup. Habis itu kita buka keran yang keran pembuangan di chamber. Nah, ini kotorannya ini. Kotorannya keluar semua. Airnya warnanya hitam, yaitu bersama kotoran. Kotor banget. Ini kotorannya lumpur-lumpur yang cukup banyak sekali ya, seperti ini ya. Ini kondisi chamber pertama tadi yang berisi kotoran-kotoran. Kita akan bersihkan di sini. Biar kotorannya hanyut ke bawah oleh chamber ya. Kotorannya ikut keluar melalui tempat pembuangan, maka perlu kita aduk-aduk ya. Air di chamber pertama udah mulai habis. Nah, ini adalah chamber vortex yang berfungsi untuk memutarkan air dari kolam utama, sehingga kotoran yang berat akan berada di bawah dan yang bersih akan mengalir ke chamber yang berikutnya. Dari pipa di dasar tersebut nanti air akan mengalir melalui pipa ini menuju chamber pertama sini. Oke, chamber pertama udah mulai bersih, airnya udah mulai habis. Kita isi lagi, kita buka lagi pipa dari kolam utama, barangkali masih ada kotoran-kotoran yang masih tertinggal di kolam utama. Ini adalah pipa dari kolam utama, kita buka lagi. Tuh, kotorannya masih ada yang keluar dari kolam utama. Ini fungsinya aliran vortexnya seperti ini, jadi akan berputar airnya.
Oke, kita tutup dulu. Ini kolam utamanya cukup masih banyak kotoran yang ada di kolam utama. Kita cek lagi apakah masih ada kotoran yang masih terbawa, masih ada di kolam utama. Sepertinya sudah tidak ada. Oke, kita tutup. Ini juga dari kolam utama. Ya. Pipa yang satunya adalah pipa dari kolam utama juga. Inilah penampakan ikan yang kolamnya sedang di backwash, cukup tenang. Mudah-mudahan tidak ada yang stres. Begini penampakan chamber pertama yang sudah dibersihkan. Di bawah itu ada pipa pembuangan. Jadi air dari chamber filter yang ketika kotor akan dibuang melalui lubang itu ke got. Saat ini cukup bersih. Sekarang kita sedang membersihkan chamber kedua dan chamber pompa. Air yang keluar sudah mulai kelihatan bersih, jadi kemungkinan kotoran di chamber kedua dan chamber ketiga juga sudah mulai habis. Inilah kondisi kolam yang setelah di backwash, namun air belum diisi kembali. Jadi dalam proses backwash kolam koi ini, air di kolam utama akan kita kurangi sebanyak sekitar 10%. Biasanya kolam itu berisi sekitar segini, ini level permukaan air utamanya, namun kita sekitar 1 jengkal turun ke bawah, jadi pengurangannya sekitar 10%. Chamber utama juga sudah bersih. Oke, setelah itu chamber kedua juga sudah bersih, kemudian chamber ketiga, chamber pompa juga sudah bersih. Oke, setelah bersih maka kita tutup keran pembuangan air di chamber. Kita tutup.
Oke, sudah kita tutup semuanya chambernya. Kita pasang juga overflow. Ini adalah pipa overflow kita. Kita sesuaikan ketinggiannya, bisa kita geser-geser makin rendah atau semakin tinggi. Oke, setelah itu kita buka keran. Setelah itu kita buka pipa yang menutup aliran dari kolam utama ke chamber pertama. Kita buka. Nah, ini sudah cukup bersih. Nah, ini aliran berputar. Ini adalah chamber vortex kita. Jadi dengan berputarnya aliran ini, maka kotoran yang sifat massa jenisnya semakin berat akan turun ke bawah dan ngumpul di bawah. Yang bersih akan di atas permukaan, yang bersih akan naik ke atas, kemudian masuk ke chamber berikutnya. Oke. Sudah mulai masuk ke pipa yang menghubungkan chamber kedua. Oke. Setelah chamber ketiga ini berisi air yang cukup menggenangi pompa, maka pompa dapat dinyalakan sehingga air di kolam mulai bisa tersirkulasi. Beginilah kondisi kolam kita yang sudah di backwash dan ditambahkan air pengganti sekitar 10%. Selain itu, kita juga memberikan tambahan garam ikan untuk peningkatan antibodi atau anti stres kepada ikan-ikan yang ada di kolam, karena ada perubahan air atau penambahan air. Kemudian selain itu, kita juga menambahkan bakteri starter untuk menggantikan bakteri yang sudah terbuang karena proses backwash. Jadi penguraian di filter tidak terganggu. Kita biasanya menggunakan bakteri starter dengan produk Bio Eco Water, produknya AA. Ini adalah bakteri starter yang kita gunakan, Bio Eco Water. Satu sasetnya untuk 2-8 ton. Untuk detail penggunaannya akan kami sampaikan di video kami berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu ikuti channel Ridwan Koi, dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga proses backwash ini memberikan inspirasi atau informasi bagi teman-teman semuanya.
dalam memelihara ikan koi. Yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe, dan jangan lupa klik tombol like, dan apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.